Selamat datang di Ruang Rekreasi di episode Akademi Rekreasi. Kali ini kita kedatangan tamu istimewa, dua orang yang punya pengalaman banyak sekali di industri rekreasi. Saya perkenalkan Pak Teddy Darmanto dan Pak Mulyono. Pak Teddy Darmanto ini bisa dibilang sebagai pakarnya industri rekreasi. Jadi beliau terlibat di banyak proyek terutama di dunia fantasi. Kemudian Pak Mulyono ini praktisi di dunia industri rekreasi. Pak Teddy, tahun 80-an belum ada orang yang kenal dengan animatronik. Kemudian hadir dunia fantasi dengan animasi boneka elektronik. Boleh cerita nggak Pak? Animatronik itu apa sih? Benda apa? Oke, terima kasih. Ini kesempatan yang baik untuk mengedukasi publik tentang industri di belakang dunia rekreasi. Jadi pada waktu saya belajar awal itu nama animatronik belum ada. Pasti belum ada ya. Jadi dulu itu namanya adalah animasi. Kalau di Amerika animation doll. Nah, banyak orang nggak tahu kenapa. Kalau sekarang anak-anak udah tahu kalau animasi itu digital gitu. No, tahun itu komputer belum ada. Jadi kita semua walaupun program pun belum pakai komputer. Jadi kenapa disebut animasi? Karena di sana tuh menyebutnya to animate. Menyerupai, jadi menganimasi. Pada awalnya selalu itu binatang. Oke. Yang dianimasi awalnya itu binatang, terutama karena itu storybook children semua yang diangkat. Dan to animate, jadi dihidupkan seperti aslinya. Animal yang hidup. To animate. Akhirnya mereka nyebut animation. Kemudian latah berlanjut pada waktu yang dikirakan orang juga animation, figure animation jadi. Nah, jadi dulu awalnya begitu. Kemudian setelah semakin canggih, sebetulnya pada saat waktu kita belajar sudah kontrol by elektronik sebetulnya, tetapi kata-kata itu belum terjadi. Itu kata-kata terjadi menjadi animatronik itu baru akhir 80-an menjelang 90. Jadi sekarang yang dikenal itu audio animatronik. Artinya animal atau figures, karakter yang bergerak, jadi animated character tadi yang dikendalikan oleh kontrol elektronik, jadi animatronik, tapi driven by sound. Jadi audio animatronik. Kenapa? Reason to move the characters dengan program itu adalah audio. Without audio kita mau ngapain, digerakin apa, kayak wayang bisu gitu. Yeah. Kalau dalangnya yang ngomong, ada musiknya. Nah ini enggak. Karena goalnya automation entertain itu adalah bagaimana menggantikan peran-peran yang tidak bisa continue. Artinya gini, kalau itu dilakukan manusia di panggung atau di dalam dark ride, maka tidak ada jaminan dia akan menjamin gerakannya sama, floatingnya sama, ekspresinya sama. Kalau dia di rumah lagi bete, keluarganya masalah, pasti kebawa dan seterusnya. Yeah. Itu digantikan di sana. Yang sebetulnya sejarahnya sebelum sampai ke sana, itu awalnya adalah di film. Kalau kita lihat film Sound of Music dan Mary Poppins, itulah pertama kali ada animation, di mana di film Sound of Music itu di jendela ada yang tangan begini, ada burung nyanyi, diajak nyanyi ikut goyang. Nah, burung bener kan terbang, hilang. Nah, ini yang pertama. Kemudian Mary Poppins yang bisa terbang pakai payung, turut, itu semua animation.
ada yang orang bener, ada yang animation, jadi cut. Tapi itu masih 2 dimensi ya Pak ya? No, No. itu burung yang di sini itu 3 dimensi. Oh, oke. Dan itulah awal pertama. Setelah itu dari ini yang dikembangkan kalau di Disney ada namanya Tiki Room. Ya. Tiki Room itu sebetulnya salah satu inisiasi awal pada waktu Disney ikut pameran New York Fair dan dia membawa burung-burung yang seperti di film Sound of Music itu banyak burung ditaruh dalam suatu ruangan, dikasih musik nyanyi. Ya. Gerakannya sederhana, musiknya sendiri sebenarnya, teman. Ini gerakannya ya jadi mirip-mirip lah ketukannya. Selama ketukannya mirip kan jadi kayaknya nyanyi. Jadi itu awalnya sebelum memulai dengan small room. Jadi Tiki Room itu lebih. Jadi itu basic pengenalan kenapa disebut audio animatronic. Sekarang kita kalau membahas tentang suatu theme park ya Pak ya, suatu tempat rekreasi, terutama kita bahas tentang theme park. Theme itu kan artinya tema, suatu park yang punya tema. Nah, suatu park yang punya tema ini pasti tidak lepas dari yang namanya artwork. Temanya apa, itulah diwujudkan dalam bentuk artwork yang berbeda. Nah, salah satu artwork ini adalah si animatronic ini, begitu kan Pak ya. Nah, sekarang tadi kita udah sekilas mendengar dari Pak Teddy mengenai benda apa sih animatronic. Sekarang kita mau dengar pengalaman Pak Mul sebagai praktisi yang terlibat dalam pembuatan dunia fantasi, misalnya boneka ya Pak ya. Itu ceritain dong dulu pengalamannya gimana sih, ada ratusan boneka yang bergerak dan mereka itu masing-masing kan punya ada karakternya sendiri, ada timnya sendiri dari negara ini dan negara itu, kostum dan sebagainya, itu boleh diceritain nggak Pak? Ya. Ini yang ngerjain saya nih Pak Teddy. Di kerjaan Pak Teddy berarti Ya, judulnya betul. Pak ya? Jadi kita harus membuat kira-kira 600 patung. 645. 645 patung. Dengan karakter yang beda-beda ya Pak ya? Berbeda-beda, dengan pematung yang waktu itu sih hanya sekitar 5 pematung. Oke. Dan harus selesai kurang dari 1 tahun. Nah itu 600. Lebih pendek lagi karena 1 tahun itu berikut finishing. Nah, bagaimana caranya itu selesai? Ya. Maka kita membuat sistem aplikasi. Jadi patung, misalnya boneka, body kan sama. Oke. Nah, maka body torso bikin satu Cetak aja semua cukup. ini ya. Dan tinggal direproduksi. Ya. Baru nanti kepala. Kepala kita juga bikin gimana sistemnya, dilihat di desain itu yang ketawa berapa, yang Oh, jadi mimik mukanya itu juga beda-beda ya Pak ya? Itu nanti kita disebutnya ya kita daftar. Lalu ini boneka, ini kulitnya ras mana, Cina, Warnanya juga Negro, beda. Ya. Jawa. Jadi event mata pun itu macam-macam ya Pak ya di list Macam-macam. itu ya? Oke. Maka kita akan buat klasifikasi, dihitung, maka kita akan itu, yang kepala model ini sekian Sekian. puluh boneka, ini sekian puluh boneka. Jadi matungnya nggak perlu banyak-banyak. Ya. Nah, Betul seperti itu kemudian ya. itu kan boneka harus bergerak. Ya. Ada main gitar, ada main gendang, ada menari. Gerakannya beda-beda ya Pak ya? Gerakannya beda-beda. Berarti butuh cetakannya juga beda-beda ya Pak Iya, ya? tapi kita klasifikasi, kita perlu pergelangan tangan yang main gendang, yang pegang pemukul gamelan, kemudian main gitar, maka semua kita list, kita daftar, kita hitung jumlahnya. Nah, itulah mempercepat produksi tadi, sehingga kita bikin list produksi. Oke. Ya, Itu baru produksi bonekanya ya Pak ya? bonekanya. Setelah itu kan masuk. Mungkin saya tambahkan. Jadi gini, Ya, itu masalah awal Ya. pada waktu kita sudah mulai produksi. Semua nanya, bagaimana caranya? Ya. Saya berpikir Identifies all those.
explode, diledakin. Mhm. Boneka itu ada tangan kanan, ada tangan kiri, ada kaki kanan, ada kaki kiri, ada kepala. Oke, kepala tadi Pak Mul udah sebut, ketawa, mulut terbuka, mulutnya bergerak, matanya bergerak, itu ada kodenya. Oke. Ada kodenya. Mhm. Tangan kanan gini ada kodenya Ada sendiri. ada ini gitu Ini ya. posisi dulu, ini posisi belum ngomong gerakan, posisi gini. Oke. Jadi boneka nomor 103. Begitu kita lihat ambil boneka nomor 103, kita langsung tahu tangannya kanan gini, tangan Oh, kiri iya. gini. Ini akan dipakai oleh orang bagian produksi fiberglass. Ada yang mau assembling fiberglass, sorry. Yang memproduksi itu tahunya tangan bengkok 100, ya dia bikin 100, cepet kan? Ya. Tangan yang gini sama yang gini berapa? Dia ngeliat produksi. Bagian assembling ngeliat daftar. Baru dia. Dia daftar. Boneka nomor segini, tangannya ini ngambil ini sambung. Oh ini di sini ada gerakannya, animasinya. Kasih tanda kirim ke mekanik. Jadi udah Ya, ya. berjalan aja. Berarti semua gerakan di setiap boneka itu ada identifikasinya Kita ketentukan. semuanya secara detail ya Pak ya. Detail, tapi di dalam awal itu pengenalan lebih ke bagaimana fisiknya ditentukan. Nah, yang turun ke mechanical, ada boneka nomor sekian, udah tahu identifikasi global, ada gerakan Gerakannya di ini pergelangan. gimana? Pergelangannya kayak apa, yang itu khusus untuk mekanik. Jadi yang di sini enggak. Jadi tadi warna kulit, nantinya gerakan, Ya. di mana aja udah. Baru ada yang turun lagi nanti. Mm-mm. Setelah bonekanya jadi dan bergerak, jatuh ke ruangan painting. Oke. Ruangan painting yang baru bunyi. Ini kulit hitam. Ini kulit merah. Ya. Ini kulit kuning. Matanya belok, matanya disipitin tuh ada kodenya. Sudah itu jadi semua. Itu tuh berarti di painting satu-satu gitu ya Pak ya? Loh ya iyalah, masa Enggak, maksudnya nggak masuk ke ruangan yang langsung kayak kita cuci mobil terus langsung keluar semua poro-poro nggak ya? komputer belum Oh, ada. itu. Semua tulis tangan loh. Les Iya. itu tulis tangan. Oke. Ngecek juga pakai, saya bikin, Mas Mul, semua saya tugasin, bikin checklist. Setiap kali laporannya hanya checklist. Karena nggak mungkin meriksa. Iya, kan? iya betul. Nah, setelah itu masuk ke ruangan make up, Make up and dan costume. kostum. Ya. Nah, Ini juga ada ini sendiri ya Pak ya, ada khusus ada di anunya sendiri. divisi yang memang dia bikin baju, bikin make Iya. up, bikin Jadi yang make up lihat daftar. Oh ini penari hula-hula. kabuki. Oke. Oh make upnya make up kabuki. Udah ada referensinya. Nah setelah jadi kirim. Yang bagian kostum nomor ini sudah masuk ke situ. Kostumnya seperti ini. Mulai penjahit bikin pasang. Itu Pak Mul ini kostum Ya. juga termasuk Kostum bagiannya Pak make Mul. up ada di. Hmm. Pertama kan tadi membuat sistem Ya. di atas kertas. Setelah itu kebetulan kalau saya di produksi di painting, makeup dan Kostum. Kostum itu tadi. Oke. Berarti kalau misalnya minta bikinin kostum kabuki sama Pak Mul pasti masih ingat ya Pak ya? Ya, Asal jadi boneka dulu. Oh, Maksudnya dimak-makin manut. Oke. Oke. Terus termasuk juga hair. Oh iya, hairdo-nya Ya. semua masuk di make up kostum. Iya, iya. Nanti kalau sudah keluar dari make up dan kostum, baru dikasih lagi ke orang program. Oke, gerakannya sudah. Gerakannya kan mekanik udah dulu. Mekanik udah dulu. Setelah mekanik selesai baru bisa dipainting. Kalau enggak kan belepotan lagi. Iya, iya, benar. Setelah painting baru masuk Masuk kostum. kostum. Setelah masuk kostum turun ke tengah, roll, ditaruh di meja-meja itu diikat pakai klem, dikonek-konek-konek program. Wah, bajunya ganggu, balikin. Ganti. Di program nyangkut, Oke. balikin. Berarti setiap boneka itu pasti ada masalah masing-masing dong ya Pak ya? Awal-awal semua masalah. Setelah 30% semua nggak ada masalah karena udah tahu. Udah tahu ya. Kan awalnya nggak tahu akibat gerakannya. Dan Iya, iya. orang-orang kostum juga gitu. Nomor sekian-sekian kan udah mau turun kan. Dia datang ke bagian mekanik. Lihat digerakin. Oh gerakannya sejauh itu berarti dilonggarin. Gitu lah. Ya ini learning by doing ya ini. Yang susah banget tuh apa sih Pak? Yang aduh ini nggak selesai nih masalahnya. Nggak ada. Ada trouble di mana berkali nggak ada ya Pak ya? Karena susahnya di awal. awal Oke. mau diapain Dapat ya? sistemnya juga ya Iya. membuat Ya,
kita mulai dari mana itu yang susah. Oke. Tapi begitu dijalanin ya ketemu aja masalahnya. solusinya Karena ya. ya memang kita nyarinya solusi. Oke. Itu boneka, tapi kan tuh selain boneka juga banyak item-item artwork lain yang mendukung theming. Ya, Jadi itu ada bagian properti namanya. Oke. Bagian Beda properti lagi itu nih departemennya. beda, departemennya lagi. beda. Dia memproduksi yang kayu, pohon, yang gitu-gitu. Selama bukan boneka, itu nggak turun ke make up. Yang turun ke make up dan kostum yang boneka. Ya. Tapi itu pun 645. Nah kalau misalnya pohon bergerak, Iya kan matahari, yang bergerak kan nggak cuma boneka kan iya, Pak? matahari di dinding muter gini, Iya, itu orang iya. prop, Oke tuh prop. orang dekorasi, kemudian desainnya ikutin, jadi perintahnya gini, matahari itu muter karena sebenarnya 3 lapis, bagian belakang mata sama ini rambutnya sinarnya itu lapisan tersendiri, terus mulutnya sendiri gitu kan 3 lapis, dari depan kan begitu bergerak jadi satu ini muter gitu. Nah ini referensinya cuman dia produksi di painting sampai jadi, dari mekanik ngasih ini asnya semua. Oke, nanti dilengket di masuk sini, situ. nanti pegangannya ini, oh ya diukur sudah jadi serahin ke mekanik nanti kerjain, karena itu biasanya kalau yang itu bukan pakai program, pakai motor. Itu semua berarti dikerjakan di Benduva, terus begitu selesai baru diinstal Nah di site-nya. kenapa? Nah ini supaya tahu kenapa semua dibikin sendiri. Siapa yang bisa? punya pengetahuan itu ya Nggak Pak ada. ya? Nggak ada. Orang betul. waktu fiberglassnya ada. Tahun semua- 80-an loh. Semua orang itu belajar fiberglass karena bekerja di kita. Ya. Jadi memang akhirnya pengetahuan dan keahlian ini diperoleh dari learning By and doing. doing. ya. Dan saya pikir ini adalah salah satu pengetahuan yang kita nggak akan bisa dapat kalau nggak di Ancol. Kalau kita tanya misalnya ya, siapa sih yang paling jago bikin animatronik, bikin theme park, bikin wahana? Ya memang semuanya itu adalah kita belajarnya di Ancol, learning by doing itu tadi. Jadi kesempatan, peluang datang dan kebetulan kita bisa memanfaatkan. Ya. Memanfaatkan itu dua. Selain kesempatan dan peluang tadi, ada yang membiayai. Nah ini semua kan research yang sangat mahal, yang sebetulnya kok percaya gitu loh sama kita, kan kesannya gitu. Lah kita di orang kreatif dimodalin untuk action coba-coba, kapan lagi? Dan kita dikasih tantangan ya Pak ya, kita harus buat seperti ini dengan Nggak ada juga, membuat seperti apa juga yang nyuruh juga nggak tahu. Jadi benar-benar kita disuruh kreasi sesuka-suka, dibiayain. Ya. Wah ya bus, makanya saya bilang tadi, tim kita ini bersyukur dapat peluang, dapat kesempatan, Ya, betul. ada yang bayarin, Iya. habis itu dipamerin lagi. Nah itu kan, Dinikmati banyak orang dan mereka happy. Iya. itu yang Karena membuat memang- kita semua semangat. Ya. Pertama loh di Indonesia kita punya wahana seperti Asia. ini di Asia. Jadi waktu Luar biasa loh di Asia. saya pulang dari Amerika tahun 83, saya orang ahli audio animatronik pertama di Asia. Karena yang di Jepang walaupun Disney buka duluan, 100% diproduksi dan dibuat Di sana. Oke. Luar biasa. Berarti ilmunya itu nggak kaleng-kaleng lah Pak ya, maksudnya. Nggak kaleng-kaleng, kita nggak Bisa kaleng-kaleng. bayangkan loh zaman tahun itu komputer aja masih Belum ada. Belum ada. Gini, Bisa bikin wahana sehebat Istana Boneka. kita itu kalau telepon ke Amerika, telepon operator minta disambungkan ke California, nomornya ini. Tungguin kan tengah malam. Aku Ya, di kantor karena- tengah malam. Karena perbedaan 12 Terus jam. telepon bunyi kring. Halo, Mau terima yang mau dihubungin tidak ada di tempat. Gimana? Oh ya sudah nggak jadi. Nasibnya tersiksa banget. mesti nunggu sehari lagi. Iya. Fax belum ada. Fax itu baru ada tahun 91. Mesin fax baru ada. Dulu kalau berita telex, kita minta ke hotel. Dari sana ngirim telex. Kita akan datang naik pesawat jam gini telex. Ya, ya. Telepon kan jamnya nggak ketemu, kirim telex. Attention to Mr. Arianto pasti nyampe. Oke. Kalau sekarang nih Pak ya, dunia animatronik itu masih
masih seperti apa sih Pak perkembangan seperti di saat sekarang ini? Karena kan kita nggak lagi bikin boneka seperti di Dufan. Jadi seperti apa? Ya, jadi gini, industri itu dan spesifiknya di gini, sebetulnya itu kan animatronik itu sebuah alat untuk mencapai tujuan. Ada special effect, ada decoration, ada animatronik. Semua hal yang sekarang ini ditambah dengan digital image, ada hologram, itu adalah sebuah teknologi yang dipakai mencapai tujuan. Tujuannya apa? Skenario. Skenario ini mengatakan apa yang akan saya deliver kepada audiens. Efek apa yang dipakai sangat tergantung biayanya berapa. Betul. Biayanya berapa sama tergantung berapa tiketnya. Oke. Kalau yang tiketnya mahal, oke. Kalau enggak, sekarang ini animation atau audio animatronik bergeraknya luar biasa, dan di Indonesia berhenti di zaman saya masih memproduksi. Jadi pada waktu kita memproduksi tahun 83, 84, 85 dan terus, itu semua bilang Indonesia meloncat jauh untuk di bidang industri. Setelah meloncat berhenti sampai sekarang berhenti karena sudah tidak ada lagi, dan tidak ada lagi orang lain atau industri lain atau perusahaan yang lain yang mau tadi secara gila-gilaan taruh duit, buang duit untuk eksperimen dan produksi. Yang ada sekarang, saya beberapa kali diundang ke daerah melihat ada animatronikan, yaitu tidak lebih expand daripada yang kita bikin tahun 80-an. Tapi ya dan mungkin juga orang yang punya duit dalam skala yang lebih kecil, kalau aku butuh animatronik mendingan beli dari luar, mungkin gitu kali Pak ya, karena mungkin ilmu dan experience itu yang memang nggak banyak orang punya. Gitu. Jadi gini, memang belakangan mulai tahun 2010 ke sini itu industri ini kan gini, kalau di Amerika itu konten, jiwa, skenario lebih penting daripada produk. Betul. Dan itu lebih karena dia sadar yang saya deliver adalah experience. Jadi ini menunjang. Nah, ini ditiru di dunia timur, produksinya ditiru, tetapi soulnya nggak dapat, nggak ikut di bawah. Kenapa? Karena sederhana, aku nggak mungkin ngejar dia, aku ngejar di produk, tak bikin, tak copy, produksi banyak, jual murah, jadi duit. Nah ini beda. Makanya semua yang konsepnya atau tempat rekreasi yang dirancang oleh negara-negara maju, kontennya very strong, dan yang dideliver jelas. Yang diproduksi di timur sekarang ini yang meniru orang mirip persis, ngomong aja apa aja bisa. Kita ngomong disombongin, dia ngomong gitu. Tapi bagus. Tapi kok nggak ada sih yang sukses? Ya itu karena di Amerika, termasuk paham yang saya pelajari gini. Aku membuat boneka dengan 100 gerak bisa. Pertanyaannya, kenapa saya bikin 100 gerak? Kalau orang yang melihat jaraknya 3 meter, ada lighting, buang duit. Aku selalu memilih esensial. Misalnya gini, orang lihat aku cuman ngomong apa kabar, kamu harus perhatikan gini. Ya aku hanya membuat gerakan yang perlu saja. Lebih baik semua di-emphasize untuk dramatisasinya. Habis itu hilang, ya ngapain? Nah kalau yang peniru enggak, gerakannya sebanyak mungkin. Kalau dia 50, gue 100 ya. Tapi ya terus buat apa? Ya buat di pameran. Ya berarti memang teknologi bisa sehebat mungkin, tapi without soul, without konsep yang kuat, itu menjadi tidak
nggak kena gitu ya mungkin experience kepada orang-orangnya. Jadi kembali yang saya bilang tadi, ngapain sih kita bikin ini? Pasti ada tujuan, ada goal. Itunya mesti tetap dipegang. Mohon maaf, kebanyakan sekarang di Indonesia ini tempat rekreasi, aku pengen orang datang, kemudian kayak teknologinya kayak yang di sana, dan semua dibeli, semua ditaruh. Salah nggak? Nggak salah, tetapi umur dari produk itu pendek. Jadi kalau kenapa Disney event yang pertama kali diproduksi tahun 55 sampai sekarang masih ada? Karena kuat di strong message sama delivery. Teknologinya diupdate tapi message-nya tidak. Nah, di kita yang mungkin knowledge-nya belum dalam, wah bosen nih, ganti. Yang Beli lagi yang baru. Yang bosen kan bukan pembeli. Mereka lupa. Sing bosen itu yang kerja. Karena setiap hari mereka ada di situ. Setiap hari lihat. Yang datang itu setiap hari orang baru. So what? Itulah Disney. Semua dia tidak pernah mengganti semua yang sukses. Diperkuat ya. Ditambah bumbu supaya lebih sedap. Dan even mereka punya wahana baru pun dengan teknologi yang paling terakhir, esensi itu yang mereka nggak pernah. Oh iya, jadi selalu message number one. Dan message itu sudah dicek, apalagi dengan teknologi sekarang, bagaimana konten ini terpilih, tersaring untuk supaya begitu diadakan 50 tahun masih survival tetap, itu udah tetap dipikirin. Relevan ya. Mungkin gitu. Dan ini mungkin yang manajemen taman rekreasi yang termasuk mikirin itu. Ya, justru itu mau siapa Jadi ya ini yang yang- jadi soulnya suatu theme park, suatu tempat Iya. rekreasi itu adalah memikirkan itu ya Pak. Ya. Jadi Iya. not just physical Nih, sekarang things. kan bicara tadi tema. Sekarang saya lempar pertanyaan. Kenapa dunia fantasi itu adalah yang pertema pertama? Kenapa dibagi temanya ada Asia, ada Eropa, ada Istana Boneka, ada Wild West, ada Afrika? Kenapa? Kepentingan story, not only that. Kepentingan story itu bahasa komunikasi untuk marketing dan deliver message. Ya. Tetapi Arinta seorang arsitek tanpa dibatasin tema Nggak bisa. itu semua nyambung sama nanti. Iya betul. Dia merasa yang paling tren dibuat karena dibatasin, lu boleh berkreasi tapi di sini pokoknya semua harus eksplorasi Sesuai dengan tentang tema. Jakarta. Begitu keluar baris enggak bisa, ini bukan Jakarta. Kita ngomongnya gitu, Ya. enggak ini bukan Afrika. Sehingga terjadilah. Nah, bayangin kalau tidak dibatasin gitu. Wah, itu arsiteknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 arsitek. Nah, itu kira-kira yang kaitannya bahwa cerita message yang mau di-deliver itu begitu penting. Oke, kita tadi udah cukup bicara tentang animatronik. Sekarang ada lagi yang baru nih Pak, istilah baru. Storynomic. Ini pernah dicetuskan oleh Pak Sandi Uno waktu pembukaan Saloka kalau saya nggak salah. Ini binatang apa lagi nih Pak? Storynomic. Oke, jadi ini ceritanya menyangkut Pak Sandiaga Uno. Khususnya waktu itu saya ada kreasi di Jawa Tengah yang baru dibuka setahun oleh Pak Arief Yahya, Menteri Pariwisata Parekraf, Menparekraf 2019, dan begitu dibuka sukses dan beliau juga keluar teori. Nanti teorinya kita share khusus di acara Sesi selanjutnya. Akademi Rekreasi. Teori yang muncul oleh beliau pada saat meresmikan dan berkunjung ke Saloka. Terus Saloka tutup karena Pandemi. tutup dan Pak Sandiaga Uno baru dilantik. Pak Sandiaga Uno dengan semangat keliling ke daerah-daerah menggiatkan ekonomi kreatif.
dalam musim COVID itu beliau naik mobil, mampir sana ngomong ini, saya ngikutin. Begitu saya ngikutin, kebetulan saya punya channel untuk menyampaikan ke beliau. Saya sampaikan, Pak, Bapak keliling dari daerah ke daerah memberikan semangat dan dorongan untuk berkembang ekonomi kreatif. Intinya karena yang Bapak sampaikan sama dorongannya, maka bisa di Semarang dan di Solo sama produknya. Di Jogja bisa sama, di Jawa Timur bisa sama. Saya punya contoh yang Bapak mesti lihat, yaitu sesuatu yang berbasis kepada kearifan lokal yang menjadi pembeda satu dengan lain walaupun perintahnya sama, karena ada kearifan lokal. Akhirnya melewat asisten pribadinya ditanya, apa itu, boleh kasih contohnya? Tak kasih videonya, tak sebutin konsepnya kenapa begitu. Dalam waktu 4 hari dia menyampaikan, aku mau ke Saloka. Loh, Saloka tutup, Pak, nggak boleh buka. Tapi coba saya koordinasikan agar bisa buka khusus untuk Bapak dan rombongan, termasuk Dinas Pariwisata Jawa Tengah. Pak, tadi bisa datang? Ya nggak bisa, Pak. Bapak Menteri bisa lewat, aku nggak bisa. Itu lagi seru-serunya. Ya. Beliau datang. Setelah datang, makan, kan harus nunggu gelap untuk nonton yang saya buat itu. Dia duduk, nonton, saya nggak ada, beliau nonton, begitu terpesonanya beliau, di tempat situ juga upload di Instagram pribadi maupun Instagram resmi Kementerian Pariwisata. mengenai bahwa saya menemukan sebuah pertunjukan spektakuler yang luar biasa teknologinya, mungkin karena beliau nggak tahu. Wah, muji-muji, canggih, kok ketemunya di Semarang, bukan di Jakarta. Dan ini sebuah kekuatan berbasis story lokal. Jadi itu menambahkan, beliau merumuskan mengenai faktor dan fungsi pembeda masing-masing daerah dengan story lokal, konten lokal, sehingga keluar teorinya. Storynomic adalah ekonomik yang didorong oleh keunikan cerita lokal khas daerah, baik itu menjadi nanti pertunjukan, menjadi ekonomi kreatif, F&B, souvenir, dan nanti teorinya ada, nanti saya bagi di Akademi kesempatan lain. ya. Nanti boleh ditayangkan dulu apa storynomic, nanti kita bicarakan. Mungkin itu sejarahnya. Jadi storynomic menjadi pelengkap mengenai bagaimana industri itu ditumbuhkan dan menjadi pembeda satu sama yang lain. Betul. Walaupun sama-sama jualannya sama, tapi kontennya beda. Ya. Jadi Jualan soto di Bandung sama soto di Semarang gitu. Ya. Kekuatan daerahnya harus betul. diangkat supaya menjadi pembeda. Itu mungkin. Terima kasih banyak Pak Teddy, Pak Mulyono atas insight yang sangat berharga. Kita jadi banyak dapat ilmu pada kesempatan ini. Kita banyak tahu hal baru mengenai animatronik dan storynomic. Sampai jumpa pada episode Akademi selanjutnya. Ya, salam kreatif. Bye-bye. Salam kreatif, Salam kreatif. salam rekreasi.